Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami diberi kesempatan, diberi napas Tuhan, untuk kami datang menghadap Engkau sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah kami, Engkau yang akan menuntun langkah-langkah kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Engkau yang membuat kami berhasil, Engkau yang selalu membuat kami beruntung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama buka ayat Alkitab pagi ini. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, pagi ini kita sama-sama diberi kesempatan yang sama. Kita diberi anugerah oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Tapi seringkali kita nggak meminta. Artinya di sini kita harus tetap berdoa. Karena saya mencuplik dulu almarhum Abah. Doa adalah dialog orang dengan Allah. Dialog umatnya dengan Allah. Dialog manusia dengan Allah, yaitu doa. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah itu kita bisa berdialog. Karena apa? Karena melalui Tuhan Yesus kita dikasih anugerah bisa berdialog dengan Allah. Kenapa bisa berdialog dengan Allah? Karena kita sudah ditebus dan kita disebut menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita akan mencerminkan tingkah laku kita, perbuatan kita, yaitu cermin anak-anak Tuhan, anak kerajaan, anak yang punya etika, anak yang punya sopan santun, anak yang punya tata krama. Dan di sini anak-anak kerajaan itu bukan anak gampang. Nah, setelah kita sudah dididik menjadi anak-anak Allah, Tuhan memberikan kepada kita, mintalah, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sudah minta belum? Nah, pertanyaannya sudah minta belum? Kalau sudah minta, kok belum dijawab? Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Kalau kita sudah berdoa kok masih belum dijawab, Tuhan jawab lagi, tetaplah kita berdoa. Karena waktunya Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia lebih mengerti. Kadangkala tadi anaknya nggak mungkin bapaknya memberikan batu kepada anaknya minta roti. Atau bapaknya memberikan ular pada saat dia minta ikan. Tapi lebih lagi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, yaitu kita akrab dengan Tuhan, maka kita punya dialog dengan Tuhan. Maka ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Manusia itu cenderung punya sifat jahat, punya sifat dosa, itu sudah pasti. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Makanya kita disebut anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dijadikan anak-anak Tuhan Yesus, kita harus serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat kita minta kepada Tuhan, kita nggak malu. Dan di sini dikatakan lagi, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
orang yang jahat aja, orang manusia yang jahat aja bisa memberikan yang baik buat anaknya. Apalagi Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha penyayang. Dia akan memberikan yang baik, baik, yang terbaik buat kita. Itu kalau kita selalu hidup punya dialog, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu doa, dialog dengan Allah, dialog manusia dengan Allah. Jadi kita terus di sini dikatakan lagi supaya kita lebih kuat doa kita dijawab atau belum, kita doa kita harus didasari dengan iman. Kita harus punya iman. Kalau kita nggak punya iman kepada Yesus, kita nggak punya iman kepada Tuhan, ya doa kita ya mentok di plafon, nggak mentok di tembok. Ya, kita harus punya iman kepada Yesus karena yang mengantarkan doa-doa kita melalui darah anak domba itu. Dan doa-doa kita akan nyampe kepada Bapa. Doa-doa kita akan dijawab oleh Bapa. Apakah sudah layak? Kalau belum layak, Tuhan belum jawab. Hidup kita sudah benar belum? Hidup kita sudah setara belum? Tapi Tuhan bilang tetap berdoa. Urusan kita, orang itu berdosa, orang itu enggak berdosa, kita tetap berdoa untuk orang lain, untuk orang sakit, untuk bangsa dan negara, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, bahkan untuk musuh-musuh kita. Kita tetap harus berdoa buat mereka. Urusan masalah mereka berdosa atau tidak berdosa, itu bagian Tuhan. Karena doa yang lahir dari iman menyelamatkan. Kita buka dulu di dalam Yakobus 5 ayat 15. Kita buka Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi kita bisa mendoakan orang sakit itu apakah dia dosanya apa, kesalahannya apa, kita nggak usah tanya dosanya apa, nggak usah, kita doakan sembuh. Nanti yang mengampuni, yang menyembuhkan Tuhan. Tugas kita hanya tetaplah apa? Berdoa. Nah, puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa tugas kita tetap berdoa. Apapun keadaannya, kita nggak usah menghakimi orang, kita nggak bisa melihat orang, bahasa kekurangan orang. Tugas kita akan mendoakan mereka, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan keluarga kita, mendoakan sahabat-sahabat kita, bahkan mendoakan musuh kita supaya bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami semua mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami diberi kekuatan Tuhan untuk kami tetap Tuhan bersandar kepada Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, menjadi persoalan kami, seringkali belum terjawab. Namun Tuhan ingatkan pada kami supaya kami tetap tekun dalam doa, tetap berdoa supaya kami tidak mudah Tuhan diombang-ambingkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap doa-doa kami Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau akan mengabulkan doa kami dan Engkau akan menjawab doa kami itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rencanamu, dan pasti jawaban itu pasti yang terindah buat kami. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa kami berkati juga Tuhan saat ini penata layan yang ada di Batu Penjuru, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Penatua, Bapak Diaken yang ada di GPI Batu Penjuru, semuanya biarlah Tuhan. Mereka Tuhan tetap Tuhan setia, tetap mereka tekun Tuhan untuk mengiring Engkau, melayani Engkau, berikan kekuatan, semangat yang baru. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Amin.